Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ima Halimatus Sadiah, asal kelas PAI 6C kualitatif. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Nah, di video kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah fenomena nyata yang saya temui ketika observasi dan praktik di salah satu sekolah atau madrasah. Fenomena yang saya temui adalah rendahnya minat baca dan literasi pada peserta didik. Banyak siswa yang hanya membaca buku karena tugas, bukan karena dorongan ingin tahu. Di perpustakaan, suasana sering sepi. Buku bacaan yang dipinjam pun biasanya hanya buku pelajaran. Jarang sekali ada yang meminjam buku cerita, novel, atau ensiklopedia. Selain itu, saat pembelajaran di kelas, jika guru meminta siswa membaca, sebagian siswa terlihat enggan. Ada juga yang hanya membaca sekilas tanpa memahami isi bacaan. Fenomena ini berdampak yakni siswa kesulitan memahami materi, sulit mengerjakan soal berbasis pemahaman, dan kurang percaya diri saat harus berdiskusi atau mempresentasikan pendapat. Adapun kerangka teori, untuk memahami fenomena ini, kita bisa melihat dari beberapa teori dalam sosiologi dan psikologi pendidikan. Yang pertama ada teori kebiasaan atau teori habitus yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, kebiasaan membaca atau literasi terbentuk melalui proses panjang di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Jika di rumah dan sekolah tidak tercipta budaya membaca, maka kebiasaan itu tidak akan terbentuk. Yang kedua ada teori kebutuhan Maslow. Membaca dan belajar termasuk ke dalam aktualisasi diri dan pemenuhan kebutuhan kognitif. Jika kebutuhan dasar siswa seperti rasa aman, dihargai, dan relasi sosial belum terpenuhi, maka motivasi untuk membaca dan belajar menjadi rendah. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Menurut teori ini, siswa belajar aktif dengan membangun pengetahuan sendiri, namun jika siswa tidak diberi kesempatan dan lingkungan yang mendukung, proses konstruksi pengetahuan tidak akan optimal. Fenomena rendahnya minat baca ini juga bisa dilihat sebagai akibat dari pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru atau teacher center, sehingga siswa hanya menerima bukan mencari. Nah, untuk mengatasi masalah rendahnya literasi dan minat baca, beberapa solusi yang bisa dilakukan. Antara lain, yang pertama, menciptakan budaya literasi yang menyenangkan. Dengan cara, guru bisa membuat pojok baca di kelas. Yang kedua, membiasakan 10-15 menit membaca bebas di awal pelajaran. Yang ketiga, mengadakan lomba resensi buku atau presentasi cerita. Nah, cara yang kedua, dengan melibatkan keluarga. Guru dapat memberi tugas membaca yang melibatkan orang tua, seperti membaca bersama atau menceritakan kembali isi bacaan di rumah. Yang ketiga, menggunakan media yang menarik. Guru bisa memanfaatkan video, komik edukasi, dan e-book interaktif yang lebih dekat dengan keseharian siswa. Yang keempat, pendekatan pembelajaran aktif atau student center. Yakni mengajak siswa membuat proyek, diskusi kelompok, atau meringkas materi dengan bahasa mereka sendiri agar lebih aktif dan kreatif. Yang kelima, memberikan penghargaan, memberi apresiasi sederhana kepada siswa yang rajin membaca, misalnya sertifikat, poin, atau sekedar pujian. Dengan cara-cara tersebut, diharapkan siswa akan melihat membaca bukan lagi sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan dan kegiatan yang menyenangkan. Itulah cerita singkat saya tentang fenomena masalah pendidikan.